Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ria Ricis, ini gak jadi soal dan gak jadi masalah kalau seandainya kemarin Aries, Caca, dan Andre gak nikah. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah orang-orang terdekat Icis ini menikah, ninggalin dia? Apa perasaannya? Gimana langkahnya ke depan? Gimana usianya yang sudah seperempat abad ini? Dan tahun sebentar lagi berganti. Apa yang harus dilakukan? Dan sebenarnya pas datang itu gimana perasaannya? Nggak pakai lama, ini adalah kartu-kartunya. Silahkan subscribe, di like komennya, dan doain semoga nggak lama-lama lagi dia ini nyusul ketiga sahabatnya ini tadi. Nah, yang pertama adalah kartu The Five of Pentacles. The Five of Pentacles menunjukkan seorang yang berjalan sedang di dalam badai, kedinginan, dan mereka merasa kalau dirinya ini benar-benar dalam kondisi yang amat sangat kekurangan, dan dia nggak sabar, saking dia itu benar-benar merasakan penderitaannya, nggak sadar kalau sebenarnya pertolongan dan bantuan itu ada di sebelahnya. Jadi ini yang sebenarnya ada di dalam hati Ria Ricis. Selain dia happy melihat teman-temannya menikah, di dalam hatinya adalah harusnya gue bahagia kayak mereka, harusnya aku itu bisa seperti mereka. Ini orang-orang yang secara bekenan Ria Ricis, secara ekonomi lebih baik, secara semuanya ini lebih dibandingkan Ricis, tapi kenapa dia bisa berbahagia menemukan kekasih yang dinikahinya? Kenapa aku enggak? Itu yang dialamilah Ricis. Dan 2 kali kegagalan di hubungannya yang serius terakhir itu membuat dia sepertinya memang harus menghitung ulang lagi semuanya. Jangan sampai salah, karena kesempatannya kayak ini kesempatan yang terakhir. Karena kalau di umur 25 menuju 26 ini tidak berhasil, maka ditakutkan dia harus menikah di usia 30-an. Nah, jangan sampai ini kejadian. Tapi yang nggak disadari adalah sebenarnya calonnya itu ada dekat sama dia. Ngerasa kalau ditinggal, ngerasa kalau sendiri, padahal sebenarnya calonnya ada. Nah, ini yang dirasakan dan agak-agak ironi, karena sebenarnya kayak mencari keluar, mencari tempat lain, tapi yang dicari itu ada di sini. Nah, apakah dengan Haris Friza ini akan memiliki satu kans, satu hal yang bisa ketemu? Karena saya pernah meramalkan Haris Friza di konten saya sebelumnya, dan dia memang saat ini mau fokus di karir. Banyak sekali hal yang ditawarkan, tapi memang sepertinya Haris Friza pun ini, atau Bang Ais ini, tipikal orang yang kalau nggak ada cinta di sekitarnya, maka prestasinya ini juga nggak akan pol. Bisa saja dia mendapatkan apapun yang dia harapkan dari acara yang dia isi, sinetron yang dia mainkan, dan sebagainya. Tapi saat dia dalam kondisi sendiri, kayaknya itu nggak bisa fokus. Nah, makanya saya lihat dari sini, sebenarnya kalau mau diseriusi di tahun depan ini nanti, Ria Ricis punya kesempatan menikah. Haris Friza pun di usianya yang sebenarnya sudah pantas. Apalagi melihat Rizky Bilar juga akan menikah. Nah, kenapa kok nggak ini dijadikan petunjuk gitu loh? Kayaknya memang arahnya sudah ke sana. Satu hal yang positif dengan satu sinar terang tentang penghasilan yang lebih tinggi, ini memberikan signal bahwa ini harus dimapanin gitu loh. Jadi kayak misalkan Tuhan kasih semua rezeki ini, coba rezekinya mau dipakai buat apa? Kalau selama ini dipakainya untuk sesuatu yang enggak, ya harusnya kan nyadar nih usia segini, cobalah. Dan saya pikir sebenarnya kalau ini coba untuk dijajaki, maksudnya lebih serius lagi ya, nggak cuma kayak main-main atau apa. Saya lihat Ricis terakhir ngeprank nunjukin tato dan sebagainya. Kayaknya ngepranknya, kalau itu ngepranknya anak SMA lah. Kalau harusnya ngepranknya tuh kayak ngeprank Ricis ditunjukin kalau menunjukin WA atau pura-pura ditelepon sama papanya bilang, oh iya, oh emang ya Pak harus dijodohin ya sama orang lain ya kalau usia aku udah segini, terus tutup matiin. Itu kan membuat dia jadi ketakutan, dan siapa tahu dengan itu semua dia akan menunjukkan keseriusannya dan benar-benar mengarah ke yang seperti senior-seniornya ini tadi sudah lakukan. Ini yang kalau saya pikir harus difikirkan untuk dilakukan, karena kalau tidak ya sayang banget, karena
ya sebenarnya udah cocok loh mereka berdua ini. Nah, yang dilihat juga nanti tahun 2021 ini adalah kebangkitan untuk mereka berdua. Kebangkitan secara usia, kebangkitan secara finansial, kebangkitan secara semuanya. Ratu YouTuber Indonesia sudah punya semua yang dia inginkan. Haris Friza juga dengan trio gesreknya, dengan semua yang ada dia punya saat ini adalah tahun 2020 menuju 2021 ini adalah tahunnya dia. Dan kayaknya bintang bersinar nggak akan seterang sebelumnya. Makanya kalau seandainya bisa dilangsungkan, ini adalah satu kesempatan yang nggak akan bisa terulang. Kayak pernah dengar komet Halley nggak, yang komet itu cuma mampir ke bumi itu 80 tahun sekali. Nah, ini belum tentu 80 tahun sekali. This is a once in a lifetime moment, chance. Jadi kalau saya bilang segera di momen kebangkitan ini segera langsung diseriuskan, siapa tahu dengan ini semua akan mengarah ke sesuatu yang baik. Dan kalau dilihat secara turning point atau usia, ini memang sudah mengarah ke situ gitu. Dan nggak apa-apa juga. Ria Ricis dengan kemarin itu hampir terus nggak jadi. Kalau ini sampai diulur lagi, memanjang lagi, takutnya malah lama lagi seperti tadi saya bilang. Jadi yang lama sudah selesai. Nah, ini sambutlah yang baru. Cocok kok. Dan benar-benar bisa, kayaknya ini juga dua nama besar yang akan, kalau selama ini saya bilang, kalau kemarin pernah disandingkan sama Atta Halilintar, terus yang berikut-berikutnya ini nggak terlalu nendang gitu, mungkin ini nih sama Haris Friza ini bisa cocok gitu. Nah, bisa dicoba dan saya yakin sebenarnya hubungannya akan baik. Dan dari semuanya ini tadi saya sudah jelaskan bahwa dua-duanya saat ini sedang memiliki apapun yang mereka harapkan. Yang satu kemarin dapat kontrak yang banyak banget, Ria Ricis dengan subscribersnya dan project-project yang kayaknya nggak pernah habis idenya bikin konten. Ini adalah satu hal yang kita terus bertanya-tanya, nunggu apa lagi? Kalau kalian kan masih bingung, masih ngelamar kerja, kerjanya kena corona, kerja dapat masuk berapa bulan, sekarang gajinya dipotong setengah, kalau nggak dikurangin, kena pengurangan karyawan. Ya wajar kalau kalian semua terus masih jomblo atau takut nikah. Tapi mereka berdua nih nungguin apa sih sebenarnya? Kalau cocok, yuk langsung. Udah, mumpung usianya pas 25 dan sebenarnya berapa? 27 ya? Kayaknya pas banget gitu kalau mereka ini bareng. Nah, yang perlu dilakukan tentu saja ini adalah melihat prioritas. Kalau nggak ada prioritas, ini akan terus begini. Nyari duit habisnya juga sampai kapan? Nyari karir juga nggak ada endingnya. Prioritasnya apa? Coba pikirkan bahwa orang tua kita akan semakin tua. Kesehatannya kita nggak pernah tahu. Coba kalau seandainya nikah sekarang, punya anak tahun depan atau 2 tahun lagi, pas punya anak sepantar sama anaknya Mbak Oki, apa siapa, Sulaiman, atau anaknya saudara-saudara kita yang lainnya, dan ini akan membawa ke satu, pas kumpul keluarga nanti tuh mereka akan tumbuh bareng gitu. Nah, hal-hal yang lainnya juga harus kita pikirkan, masalah netizen dan fans yang terus mendukung, doain. Kalau ternyata doanya ini tadi nggak terwujudkan, sayang. Jadi kalau menurut saya prioritasnya, karena kalau nggak ini akan berulang terus nggak tahu sampai kapan. Nah, yang diperlukan dari keduanya ya, ini dari keduanya adalah ketegasan. Ketegasan untuk mengambil langkah, ketegasan untuk tahu prioritas, ketegasan untuk berani mengambil keputusan. Kalau memang sudah, ini nggak terus tiba-tiba datang ngelamar terus nikah ya, tapi mengambil keputusan untuk serius deh. Umumkan tanggal jadian kalau memang jadian. Kalau nggak jadian, kira-kira bagaimana? Ini yang coba dilakukan gitu loh. Kalau cuman kayak bikin konten dan sebagainya, nanti di 2021 orang itu akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap selebriti yang ngonten bilang mau nikah tapi nggak nikah-nikah. Ya beda sama Ria Ricis. Kalau kemarin kan memang jelas dia berusaha tapi nggak berhasil. Tapi yang lain-lain itu kan kayak nanti ditanya, loh ini nikahnya kapan? Oh ya nanti, tunggu nanti, harus dikasih kepastian gitu loh. Dan kalau memang ada, yang lain doainya enak. Jadi ketegasan ini diperlukan. Dan kalau memang ditanya jodohnya Ricis ini seperti apa, dia nggak akan bisa ketemu sama orang yang baru kenal. Orang ini harus kenal dulu dengan baik, ngerjain sesuatu dulu, dianya nyaman, terus telepon-teleponan, ngobrol dan sebagainya, baru mungkin dia akan bisa get along sama orang itu. Orang kalau nggak kenal di awal, dia pasti akan lihat Ricis ini shock. Kerja itu kayak jam 12 ketemu jam 12 lagi. Buat dia tuh sehari kayak lebih dari 24 jam. Kalau nggak bisa ngertiin itu, saya pikir
Saya nggak pernah lihat Ricis jalan-jalan ke mall atau apa. Ternyata saya lihat dia bikin konten. Saya aja pas ketemu dia pertama kali, saya bilang, kamu ini ada cloningnya ya, ngerjain ini sendiri atau nggak mungkin gitu loh. Nah, tapi ya balik lagi, artinya ini memberi chance bahwa Haris Friza ini di atas 60-70% sebenarnya cocok banget sama Ria Ricis. Jadi Ricis ini coba disemangati lagi idolanya dan jadikan mereka memang benar-benar yang terakhir. Nah, yang berikutnya saya lihat di sini juga perlu satu cara yang lebih kreatif lagi, cara yang lebih unik lagi agar hubungan ini bisa bertahan. Karena kalau enggak nanti akan kandas seperti hubungan yang lainnya, kayak nggak ada rasanya, mulainya nggak tahu kapan, tiba-tiba udah nggak ada. Ini diperlukan satu, misalkan ketemunya harus kapan, rencana mau bikin sesuatu, ngobrol, terus sering ya itu tadi, nggak main ke keluarga masing-masing. Karena kalau memang cuma di awal-awal dan begini terus, kayaknya ini akan jadi ya tadi hubungan yang seperti sebelum-sebelumnya. Terus nanti keluar singkatan lagi, Cis siapa, apa Cis atau apa yang ingat umur. Dan yang terakhir, coba lakukan ini semua dengan cepat lah. Karena yang kita ingat, usia orang-orang di sekitar kalian ini udah nggak muda lagi. Dan kalau kalian segera ketemu, terus berjodoh bareng, seperti doa saya ke semua orang dulu pas saya doain Atta sama Ricis, Atta sama Aurel dan sebagainya. Ini kalau mereka ini beneran nikah, boom, jadi sesuatu yang besar. Nah, mungkin ada pikiran kalau nikah nanti karirnya akan terhenti. Stefan William enggak. Jadi please coba di-consider lagi. Oke, mungkin kalau kemarin berpikir dengan adanya COVID ini pernikahan nggak bisa dilakukan. Tahun 2021, setengah tahun ke depan, akan setengah tahun tentang vaksin, setengah tahun berikutnya ambil keputusan. Karena kalau enggak, kita akan ketinggalan dengan banyak hal. Dan takutnya kalau nggak tahun depan, Ricis ini harus dihapus. Karena mereka nggak akan bisa berjodoh lagi. Itu dari saya. Dan seperti biasa, kalau ini yang baik-baik semoga terlaksana, yang jelek-jelek semoga saya yang salah. Semoga ini jadi satu hal yang bisa dicontoh. Saya yakin kalian pun banyak yang mengalami hal seperti ini. Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah nonton video dari saya. Silahkan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Saya Denny Darko. Sampai jumpa.